Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian, yaitu chapter 3 dan chapter 4. Anggota kami berisikan saya sendiri, Zahra Herani, dan ketiga teman saya, Minerva Elabita Tamara, Janita Kamil Abita, dan Nuri Anissa. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCE. Next. Yang pertama, chapter 3 mengenai mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Tujuan pembelajaran pada chapter 3 ini yang pertama ada mengidentifikasi bidang masalah yang mungkin dipelajari dalam organisasi. Lalu tujuan yang kedua, mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian dengan menggunakan penelitian pendahuluan. Tujuan yang ketiga, mengembangkan pernyataan masalah yang baik. Tujuan yang keempat, menyusun proposal penelitian. Tujuan yang kelima, menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Dan tujuan yang keenam, menyadari peran etika pada tahap awal proses penelitian. Nah, sebelumnya pada chapter 1 dan 2 kan dijelaskan bahwa penelitian bisnis itu sebagai upaya yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Manajer harus waspada dan responsif terhadap apa yang sedang terjadi, baik di dalam organisasi mereka maupun di lingkungannya untuk mengambil keputusan yang efektif dan mengembangkan tindakan yang efektif. Asal muasal sebagian besar penelitian berasal dari keinginan untuk memahami masalah, kekhawatiran, dan konflik di dalam perusahaan atau di lingkungannya. Dengan kata lain, penelitian biasanya dimulai dengan sebuah masalah. Nah, di dalam chapter 3 ini kita mengidentifikasi area masalah yang luas. Sebuah masalah tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Suatu masalah juga dapat menunjukkan minat pada suatu masalah, di mana ia menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Dengan demikian, dengan masalah tersebut bermanfaat untuk mendefinisikan sebagai situasi apapun di mana terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan ideal yang diinginkan. Nah, pada 3 langkah dalam proses penelitian ini terdapat langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah manajemen yang luas, yang kedua penelitian pendahuluan, yang ketiga mendefinisikan masalah penelitian. Di mana pada 3 langkah ini, masalah manajemen yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian, menunjukkan 3 tahap awal dari proses penelitian dan mengilustrasikan bagaimana kita beralih dari masalah manajemen yang luas ke topik yang layak untuk penelitian. Nah, untuk mendefinisikan masalah sendiri, pada tahap awal proses penelitian ini kita harus menghabiskan waktu bergantian antara penelitian pendahuluan. Misalnya, tinjauan literatur pertama mendefinisikan pernyataan masalah, sampai kita ini telah mengembangkan pernyataan masalah tentatif pertama. Kita mungkin tidak dapat memutuskan informasi apa yang berguna, namun kesadaran dan pemahaman pekerjaan saat ini dan sudut pandang di bidang subjek dapat mengubah perspektif kita tentang apa masalahnya dan mendorong kita untuk menyempurnakan masalah. Pernyataan masalah yang lebih halus dapat memicu kebutuhan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang dapat menginspirasi untuk membingkai ulang pernyataan masalah dan begitupun seterusnya. Untuk penelitian pendahuluan, setelah kita mengidentifikasi area masalah yang luas, muncul penelitian pendahuluan di mana harus membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas pernyataan seperti kayak apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, apa masalah pentingnya, dan apa manfaat dari pemecah masalah. Meskipun sifat sebenarnya
dari informasi yang dibutuhkan itu merupakan tujuan yang bergantung pada jenis masalah yang ditangani. Hal itu mungkin saja terjadi secara luas diklasifikasikan dalam 2 judul. Yang pertama itu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor konseptual. Yang kedua informasi tentang topik yang diminati. Lalu yang ketiga sifat informasi yang akan dikumpulkan. Next. Nah, ini yang tadi, kalau misalnya penelitian pendahuluan itu harus membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Next. Nah, di sini ada sifat informasi yang akan dikumpulkan. Yang pertama itu informasi latar belakang organisasi, di mana informasi yang dikumpulkan tentang faktor-faktor konseptual yang relevan akan berguna untuk berbicara dengan baik dengan manajer dan karyawan lain di perusahaan, dan mengangkat isu-isu yang sesuai terkait dengan masalah tersebut. Sepanjang garis ini, pemahaman tentang faktor-faktor ini mungkin membantu dalam mencapai formulasi masalah yang tepat. Informasi latar belakang dapat mencangkup antara lain faktor-faktor konseptual yang tercantum di bawah ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, asal-usul dan sejarah perusahaan, yaitu kapan berdirinya, bisnisnya, tingkat pertumbuhan, kepemilikan dan kontrol, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada ukuran dalam hal karyawan seperti aset atau keduanya. Lalu yang ketiga, ada piagam, tujuan, dan ideologi. Yang keempat, lokasi regional, nasional, atau lainnya. Yang kelima, sumber daya, manusia, dan lainnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, posisi keuangan selama 5-10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan. Yang kedelapan, informasi tentang faktor-faktor struktural, misalnya yaitu peran dan posisi dalam organisasi dan jumlah karyawan di setiap level pekerjaan, saluran komunikasi, sistem kontrol, sistem alur kerja. Lalu yang kesembilan, informasi tentang filosofi manajemen. Next. Lalu ada mendefinisikan pernyataan masalah. Sebelumnya Jan, review. Nah, di sini kan tadi sifat informasi yang akan dikumpulkan itu, yang pertama informasi latar belakang organisasi. Lalu yang kedua itu ada informasi tentang topik atau bidang studi, yaitu merupakan literatur. Jadi kita bisa mengumpulkan pengetahuan yang tersedia sebagai peneliti. Juga dapat membantu kita memikirkan atau memahami masalah dengan lebih baik. Tinjauan awal literatur ini juga membantu untuk membuat keputusan tentang pendekatan penelitian. Next. Lalu ada mendefinisikan pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, peneliti berada dalam posisi untuk mempersempit masalah dari basis aslinya yang luas dan mendefinisikan masalah yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, sangat penting bahwa rumusan masalah tidak ambigu, spesifik, dan terfokus, dan bahwa masalahnya ditangani dari perspektif akademik tertentu. Tidak ada penelitian yang baik yang dapat menemukan solusi untuk situasi tersebut jika isu kritis atau masalah yang akan dipelajari tidak ditunjukkan dengan jelas. Nah, di sini mungkin pertanyaannya adalah apa yang membuat pernyataan masalah ini baik? Nah, jadi pernyataan masalah yang baik itu mencangkup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Jadi di bab sebelumnya di chapter 2 itu menjelaskan bahwa penelitian yang baik memiliki fokus tujuan. Sedangkan tujuan penelitian fundamental atau dasar dalam bisnis terkait dengan perluasan pengetahuan atau proses dan manajemen secara umum, tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali mengubah sesuatu untuk memecah masalah spesifik yang dihadapi dalam pekerjaan. Misalnya, seorang manajer mungkin tertarik untuk menentukan faktor-faktor yang meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi
organisasi. Karena peningkatan komitmen karyawan dapat diterjemahkan ke dalam perputaran staf yang lebih rendah, absensi yang lebih sedikit, dan tingkat kinerja yang meningkat, yang semuanya itu akan menguntungkan organisasi. Maksud atau tujuan penelitian dengan demikian menjelaskan bahwa mengapa penelitian itu dilakukan. Pernyataan tujuan penelitian itu harus singkat, namun tetap mengkomunikasikan dengan baik dan jelas. Next. Next. Nah, di sini pernyataan masalah relevan jika bermakna dari perspektif manajerial, perspektif akademik, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, penelitian menjadi relevan jika berkaitan dengan masalah yang saat ini ada dalam pengaturan organisasi atau area yang menurut manajer perlu diperbaiki dalam organisasi. Dari segi akademik, penelitian dikatakan relevan jika yang pertama, tidak ada yang diketahui tentang suatu topik, yang kedua, banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, tersedia banyak penelitian tentang topik tersebut, tetapi hasilnya sebagian kontradiktif. Atau yang keempat, hubungan yang terjalin tidak berlaku dalam situasi tertentu jika Anda mendasarkan laporan riset Anda pada argumen tidak ada yang diketahui. Next. Nah, di sini ada contoh tujuan penelitian. Contohnya itu untuk mengetahui apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk daring, untuk menyelidiki hubungan untuk antara struktural modal dan profitabilitas perusahaan, dan yang terakhir untuk menetapkan faktor-faktor keberhasilan mengenai adopsi dan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Minerva. Makasih yang sebelumnya, Jan. Slide. Jadi di sini ada 3 jenis pertanyaan dasar. Yang pertama itu ada exploratory research questions, yang kedua descriptive research questions, dan yang ketiga adalah causal research question. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Next. Jadi yang pertama ada exploratory research question. Jadi pertanyaan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan ketika tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu, lalu hasil penelitian yang ada tidak jelas atau terdapat keterbatasan serius. Lalu yang ketiga, topiknya sangat kompleks, dan yang keempat, tidak adanya cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan teori. Penelitian eksplorasi ini seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, seperti diskusi formal dengan konsumen, karyawan atau manajer, lalu wawancara, kelompok fokus, dan atau dengan studi kasus. Lalu untuk contohnya, next. Jadi di sini untuk contoh exploratory research question, contoh kasusnya seorang manajer sebuah perusahaan multinasional ingin mengetahui apakah work ethic karyawan yang bekerja di anak perusahaannya yang berada di kota Penatur berbeda dengan orang Amerika. Hanya ada sedikit informasi tentang Penatur, kecuali bahwa kota ini adalah kota kecil di India Selatan. Dan karena ada kontroversi yang cukup besar tentang apa arti work ethic bagi orang-orang di budaya lain, keingintahuan manajer ini hanya dapat dipuaskan dengan studi eksplorasi, yaitu dengan mewawancarai para karyawan di organisasi-organisasi di Penatur, seperti agama, kondisi politik, ekonomi, dan sosial, lalu pendidikan, nilai-nilai budaya, dan sebagainya, memainkan peran utama dalam bagaimana orang memandang pekerjaan mereka di berbagai belahan dunia. Di sini sangat sedikit yang diketahui tentang work ethic di India. Sebuah studi eksplorasi akan harus dilakukan untuk menyelesaikan pertanyaan yang mau dicari tahu oleh manajer. Next. Lalu descriptive research question. Jadi tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang menarik. Misalnya, jika ingin tahu berapa persen populasi yang menyukai Coca-Cola lebih baik daripada Pepsi dalam tes double blind, kami tertarik untuk menggambarkan preferensi selera konsumen. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk atau merek, lalu peristiwa atau situasi.
Penelitian deskriptif ini bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografis, tetapi mungkin juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Terkadang peneliti tertarik pada asosiasi antar variabel untuk menggambarkan populasi, peristiwa, atau situasi. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin tertarik pada hubungan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja, atau kecenderungan mencari gairah dan perilaku mengambil risiko. Studi korelasional menggambarkan hubungan antar variabel, sementara studi korelasional dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel. Menemukan korelasi tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Next. Nah, descriptive research question ini membantu peneliti untuk yang pertama memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu, berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, untuk membantu membuat keputusan tertentu. Lalu yang terakhir di sini ada causal research question. Jadi studi kausal menguji apakah suatu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Contoh umum dari pertanyaan penelitian kausal adalah apa efek dari sistem penghargaan terhadap produktivitas. Maksud dari peneliti yang melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan variabel itu X menyebabkan variabel Y. Jadi ketika variabel X dihapus atau diubah dalam beberapa cara, masalah Y diselesaikan. Jadi perhatikan bahwa cukup sering bagaimanapun bukan hanya satu variabel yang menyebabkan masalah dalam organisasi. Next. Jadi untuk menetapkan hubungan sebab akibat, keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama itu variabel independen dan dependen harus kovari. Lalu variabel independen atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan dalam variabel dependen. Dan yang terakhir, penjelasan logis tetap diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Next. Berikutnya ada proposal penelitian. Jadi sebelum studi penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara orang yang memberi wewenang penelitian dan peneliti mengenai masalah yang akan diselidiki, metodologi yang akan digunakan, durasi penelitian, dan biayanya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau frustasi di kemudian hari bagi salah satu pihak. Hal ini biasanya dilakukan melalui proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti dan disetujui oleh sponsor yang mengeluarkan surat otorisasi untuk melanjutkan penelitian. Jadi dalam proposal penelitian ini biasanya tercantum working title atau judul penelitiannya, lalu ada background of the study, latar belakang, lalu ada the problem statement, yaitu tujuan dari studi dan juga rumusan masalahnya. Lalu yang keempat ada the scope of study, lalu the relevance of the study, terus ada the research design, details on type of study, data collection method, the sampling design, sama data analysis. Lalu ada time frame of the study, lalu ada budgetnya juga, biayanya, dan yang terakhir ada selected bibliografi atau daftar pustakanya. Next. Berikutnya implikasi manajerial. Manajer terkadang melihat gejala dalam situasi bermasalah dan memperlakukan mereka seolah-olah itu adalah masalah nyata, menjadi frustasi ketika solusi mereka tidak berhasil. Memahami urutan antecedent, masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang nyata tentang masalah yang sedang berjalan.
Masukan manajer ini membantu peneliti untuk mendefinisikan area masalah yang luas dan untuk mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Manajer yang baik menyadari bahwa definisi masalah yang benar sangat penting untuk solusi masalah. Proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan manajer untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat di seluruh proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama semua tahap penting dari proses penelitian, pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Lalu yang terakhir di sini ada isu-isu etika dalam tahap awal investigasi. Informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area masalah yang luas dan untuk mendefinisikan pernyataan masalah tertentu. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai para pengambil keputusan, manajer, dan karyawan lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasi sehingga dapat lebih memahami masalah. Setelah masalah ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melaksanakan proyek, ia harus menolak proyek tersebut. Jika peneliti memutuskan untuk melaksanakan proyek, perlu untuk menginformasikan semua karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai untuk pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dari studi yang diusulkan. Dengan demikian, elemen kejutan yang tidak menyenangkan akan dihilangkan untuk para karyawan. Penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan oleh pewawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di organisasi. Dua langkah ini membuat karyawan nyaman dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kerja sama mereka. Karyawan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ketika karyawan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya fisik atau psikologis. Mereka juga memiliki hak privasi dan kerahasiaan. Upaya untuk memperoleh informasi melalui cara menipu harus dihindari dengan cara apapun. Next. Jadi, untuk kesimpulan chapter 3 mengenai mendefinisikan dan menyempurnakan masalah, untuk tujuan pembelajaran 1, yaitu mengidentifikasi area masalah yang mungkin dipelajari dalam organisasi. Di sini kesimpulannya bahwa penelitian biasanya dimulai dengan masalah. Masalah adalah situasi apapun di mana ada kesenjangan antara keadaan aktual dan ideal yang diinginkan. Contohnya yang tadi yaitu ada 3 langkah dalam proses penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah manajemen yang luas. Yang kedua, penelitian pendahuluan. Dan yang ketiga, definisi masalah penelitian. Lalu untuk tujuan pembelajaran kedua mengenai mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian dengan menggunakan penelitian pendahuluan. Di sini kesimpulannya bahwa area masalah yang luas memberi para peneliti informasi yang cukup untuk memulai perjalanan penelitian mereka. Namun, masalah yang luas harus diubah menjadi topik yang dapat diteliti untuk penyelidikan dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat ataupun dengan menetapkan batasan yang jelas. Hingga akhirnya peneliti harus memilih perspektif dari mana subjek diselidiki. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk sampai pada pernyataan masalah tertentu. Meskipun sifat sebenarnya dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang ditangani. Informasi tersebut dapat diklasifikasikan secara luas dalam 2 judul. Yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor konseptual, dan yang kedua, informasi tentang topik yang menarik. Lalu untuk yang tujuan pembelajaran ketiga, mengembangkan pernyataan masalah yang baik. Di sini kesimpulannya bahwa ada 3 kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan masalah. Yang pertama itu harus relevan, layak, dan menarik. Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian sangat terkait. Ada 3 jenis pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh proyek penelitian.
yaitu pertanyaan eksplorasi dan deskriptif. Lalu untuk tujuan pembelajaran keempat yaitu menyusun proposal penelitian. Sebelum studi penelitian apapun dilakukan, harus ada kesepakatan antara sponsor studi dan peneliti mengenai masalah yang akan diselidiki, metodologinya, durasi studi, dan biayanya. Ini biasanya dicapai melalui proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti dan telah disetujui oleh sponsor yang mengeluarkan surat kuasa untuk melanjutkan penelitian. Lalu tujuan pembelajaran kelima yaitu menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Jadi manajer harus tetap terlibat dalam proyek penelitian selama seluruh proses penelitian. Ini akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran keenam yaitu menyadari peran etika pada tahap awal proses penelitian. Daftar periksa yang disediakan dalam bab ini akan membantu peneliti untuk menghadapi pertimbangan etis dan dilema selama tahap pertama proses penelitian. Sekian untuk chapter 3, untuk chapter 4 dijelaskan oleh Janta. Baik, untuk selanjutnya kita membahas chapter 4, yaitu mengenai tinjauan literatur kritis. Adapun tujuan pembelajaran pada chapter ini, yang pertama itu dapat mendiskusikan fungsi tinjauan literatur. Yang kedua, dapat menulis tinjauan literatur tentang topik tertentu dan mendokumentasikan referensi dengan cara yang ditentukan. Lalu yang ketiga itu dapat mendiskusikan masalah etika pendokumentasian tinjauan literatur. Secara umum, tinjauan literatur ini memastikan bahwa yang pertama, upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada dan dibangun di atas pengetahuan tersebut. Yang kedua, kita dapat melihat masalah dari sudut tertentu, dan itu membentuk pemikiran kita dan memicu wawasan yang berguna bagi topik penelitian kita. Dan yang ketiga ini, kita tidak mengambil resiko untuk membuang-buang tenaga untuk mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Untuk yang keempat, kita dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam tulisan kita. Hal ini penting karena istilah yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya yang digunakan, dan definisi juga akan membantu kita memberi struktur pada esai, artikel, atau laporan kita. Yang kelima, kita dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat tentang metode penelitian yang telah digunakan oleh orang lain untuk memberikan jawaban yang serupa pertanyaan penelitian. Pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan oleh orang lain ini memungkinkan kita untuk meniru yang sudah ada dalam penelitian, yang akan membantu kita menghubungkan temuan penelitian kita dengan temuan orang lain. Dan yang terakhir itu, upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademik yang lebih luas. Dengan kata lain, ini memungkinkan kita untuk menghubungkan temuan kita dengan temuan orang lain. Dan di layar merupakan fungsi tinjauan literatur kritis. Yang pertama itu ada observation, yang kedua itu ada preliminary data gathering, yang ketiga itu problem definition, research problem, lalu ada critical literature review dan berhubungan lagi dengan deduction theoretical framework dan menghubungkan lagi dengan deduction generation of hypothesis dan research design, lalu data collection, analysis, and interpretation, lalu menyambung ke deduction hypothesis dan nyambung lagi ke induction, lalu nyambung ke report writing, report presentation, dan yang terakhir itu ke managerial decision making. Selanjutnya, cara pendekatan tinjauan pustaka itu ada 4. Yang pertama itu sumber data, yang kedua itu mencari literatur, yang ketiga itu mengevaluasi literatur, dan yang terakhir itu mendokumentasikan tinjauan pustaka. Jadi tadi yang pertama itu ada sumber data.
Nah, sumber data ini kualitas tinjauan literatur yang bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal akademis dan profesional, laporan, tesis, proceeding konferensi, manuskrip yang tidak diterbitkan, dan sejenisnya dengan hati-hati. Buku akademik dan jurnal secara umum merupakan sumber informasi yang paling berguna. Namun, sumber lain seperti professional jurnal, laporan, dan bahkan surat kabar mungkin juga berharga karena dapat memberi informasi yang spesifik dan nyata. Oleh karena itu, perlu menggunakan kombinasi sumber daya informasi. Kombinasi yang tepat dari sumber daya tergantung pada sifat dan tujuan proyek penelitian. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai macam-macam dari sumber data atau sumber daya informasi. Baik, yang pertama itu ada textbooks. Textbooks ini atau buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Kelebihan buku ajar adalah dapat mencakup berbagai topik. Terlebih lagi, textbooks ini atau buku teks dapat membahas suatu topik jauh lebih menyeluruh daripada artikel. Oleh karena itu, buku teks menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih rinci seperti artikel jurnal, tesis, dan manuskrip yang tidak diterbitkan. Adapun kelemahan dari textbooks atau buku teks yaitu bahwa textbooks ini cenderung kurang up to date daripada jurnal. Yang selanjutnya ada jurnal, baik jurnal akademik maupun profesional merupakan sumber penting informasi terkini. Artikel dalam akademik jurnal umumnya telah ditinjau oleh rekan sejawat. Yang mengindikasikan bahwa berarti artikel tersebut telah tunduk pada pengawasan ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk publikasi. Artikel ulasan ini sangat berguna karena memberikan gambaran umum tentang semua penelitian penting di area tertentu. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang empiris yang menggambarkan satu atau beberapa studi terkait. Ada pula artikel dalam jurnal profesional, yaitu sumber berharga dari perkembangan terkini di lapangan dan fakta dan angka. Terlebih lagi, artikel dalam jurnal profesional dapat memberi gambaran tentang relevansi praktis dari suatu masalah. Selanjutnya ada tesis. Tesis PhD ini sering berisi tinjauan lengkap literatur di bidang tertentu. Sebagian besar tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak setiap bab empiris dari sebuah tesis pada akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Yang selanjutnya itu ada conference proceedings atau proceeding konferensi. Dapat bermanfaat dalam memberikan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Proses konferensi sangat terkini dan karena alasan ini, sumber informasi ini cukup berharga jika bekerja di area atau domain yang relatif baru. Tidak setiap manuskrip yang dipresentasikan di sebuah konferensi pada akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Oleh karena itu, kita harus menilai secara kritis kualitas sumber informasi ini. Selanjutnya ada unpublished manuscript. Jadi, apa mendefinisikan manuskrip yang tidak diterbitkan sebagai sumber informasi apapun yang tidak resmi dirilis oleh suatu perorangan, penerbit, atau perusahaan lain. Contoh manuskrip yang tidak diterbitkan dapat berupa makalah diterima untuk diterbitkan, tetapi masih dalam proses cetak. Data dari studi yang tidak diterbitkan, surat, manuskrip dalam persiapan, dan komunikasi pribadi, itu termasuk email. Dan naskah yang tidak diterbitkan ini seringkali sangat up to date. Selanjutnya ada reports. Jadi Departemen Pemerintah dan perusahaan menugaskan atau melakukan penelitian dalam jumlah besar. Mereka menerbitkan temuan untuk memberikan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang berguna. Selanjutnya ada newspapers atau surat kabar. Surat kabar ini menyediakan informasi bisnis terkini. Surat kabar adalah sumber yang berguna untuk pasar tertentu, industri, atau informasi perusahaan. Dan perlu diperhatikan bahwa opini di surat kabar tidak selalu berisi. Lalu yang terakhir ada internet. Jadi jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide
web sangat besar. Kita dapat mencari rincian buku, jurnal, dan artikel jurnal, serta proceeding konferensi, dan untuk data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Pada saat ini, jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia elektronik juga sangat besar. Selain itu, mengembangkan halaman internet itu mudah dan murah. Untuk alasan ini, internet memberikan tantangan luar biasa dalam menentukan kegunaan dan kehandalan informasinya. Mesin pencari seperti Google dan Yahoo dapat membantu menemukan informasi yang relevan, misalnya Google Scholar yang dapat diakses dari beranda Google dan dapat membantu mengidentifikasi literatur akademik, seperti makalah preview, tesis, buku, abstrak, dan artikel dari penerbit akademik, universitas, dan organisasi ilmiah lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Selanjutnya ada mencari bahan baca. Di era teknologi modern, mencari sumber-sumber yang telah menerbitkan topik-topik tentang minat menjadi jauh lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan di zaman sekarang memiliki sistem online komputer untuk kita menemukan informasi yang telah diterbitkan. Database-nya sudah terkompulisasi sehingga memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, dapat menghemat banyak waktu. Kedua, catatan komprehensif dalam daftar dan tinjauan rujukannya. Ketiga, mendapatkan akses relatif tidak mahal. Alasan inilah sang peneliti dapat memfokuskan pada bahan yang paling penting dalam upaya riset. Next. Di dalam mencari bahan baca ini terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan meluangkan waktu untuk menjadi terbiasa dengan sumber-sumber daring atau internet yang telah disediakan oleh perpustakaan. Kebanyakan perpustakaan memiliki sumber daya elektronik sebagai berikut. Yang pertama itu ada jurnal elektronik. Perpustakaan seringkali berlangganan dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan atau yang sudah tersedia secara online. Kita bisa menemukan jurnal di mana saja yang disediakan secara online oleh perpustakaan yang kita datangi. Yang kedua ada basis data bibliografis. Basis data bibliografis ini hanya menampilkan kutipan dari bibliografis, yaitu nama sang penulis, judul artikel atau judul bukunya, terus ada sumber publikasi, tahun, jilid, dan juga nomor halaman. Buku-buku ini memuat informasi yang sama dengan yang terdapat dalam buku-buku indeks bibliografi di perpustakaan yang telah diperbarui secara berkala dan memuat artikel-artikel yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan lain sebagainya. Beberapa indeks yang berguna disediakan dalam appendix pada bab yang akan kita bahas kali ini. Yang ketiga ada basis data abstrak. Database abstrak juga menyediakan artikel yang abstrak atau ringkasan. Mereka tidak menyediakan teks lengkap sebuah artikel ataupun manuskrip. Beberapa dari database ini terdaftar dalam lampiran di akhir bab. Beberapa database riset penting yang tersedia di World Wide Web juga tersedia dalam appendix. Database mencangkup antara lain daftar artikel jurnal, buku cetak, data sensus, serta disertai satuan ukuran, kertas konferensi, dan satuan ukuran harian yang berguna untuk riset bisnis. Next. Selanjutnya ada mendokumentasikan ulasan literatur. Tujuan tinjauan kesusastraan adalah untuk membantu peneliti meningkatkan pekerjaan orang lain dan membuat keputusan yang terinformasi selama berbagai tahap dalam proyek riset. Sebuah kajian atau literatur mengidentifikasi dan menyoroti tema dan juga dokumen yang relevan ditemukan atau kerangka kerja dan juga instrumen dari peneliti sebelumnya yang akan berfungsi sebagai dasar untuk proyek yang akan dikerjakan. Mendokumentasikan tujuan tinjauan literatur atau daftar baca penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti tahu banyak tentang bagian yang bermasalah dan telah mengerjakan lebih awal untuk riset yang diperlukan nantinya. Sebagai kesimpulan, misalnya kita ambil sebagian dari tinjauan kesusastraan yang telah selesai dan juga kita periksa bagaimana kegiatan itu telah dibantu. Yang pertama, dengan memperkenalkan pokok bahasan. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan masalah.
Dan yang ketiga, membangun berdasarkan riset sebelumnya untuk menawarkan dasar guna mencapai langkah-langkah berikutnya dari kerangka kerja dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya, ada masalah etika. Riset juga mencangkup membangun pekerjaan orang lain, pekerjaan yang telah dikerjakan oleh orang lain. Ketika meringkas atau menambah pekerjaan yang telah dikerjakan orang lain, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, sengaja menyalahgambarkan karya tulis orang lain, yaitu sudut pandang, gagasan, model, temuan, kesimpulan, penafsiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, plagiarisme, penggunaan kata asli, argumen, atau ide seolah-olah mereka sendiri yang buat. Bahkan kalau hal ini dilakukan dalam itikat baik, misalnya keluar dari kecerobohan atau keluar dari kebodohan yang dilakukan. Keduanya sengaja menyalahgunakan karya orang lain dan plagiarisme dianggap sebagai penipuan. Next. Selanjutnya, masih di masalah etika, plagiarisme ini adalah jenis penipuan yang dianggap sangat serius di dalam dunia akademis, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah karya diri sendiri. Hal itu tidak menunjukkan respek yang besar atas upaya yang dilakukan orang lain terhadap pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Yang sudah kita perhatikan bahwa banyak universitas menggunakan perangkat lunak atau software seperti Turnitin atau Eporus untuk mendeteksi plagiarisme atau kecurangan. Untuk menghindari penjiplakan ini, kita perlu mematuhi aturan berdasarkan sumber referensi rincian dalam appendix. Next. Bentuk umum plagiarisme yang pertama ini ada dalam sumber yang tidak dikutip. Contohnya, yang pertama ada ghostwriter atau penulis hantu. Penulis ternyata di karya orang lain, kata yang dipersengketakan sebagai miliknya sendiri. Yang kedua ada fotokopi, yaitu penulis menyalin bagian signifikan dari teks langsung dari satu sumber tanpa perubahan sedikit pun. Yang ketiga ada kertas keberuntungan. Penulis mencoba untuk menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa sumber yang berbeda, mengubah kalimat untuk membuatnya cocok, terus dipertahanin sebagian besar kalimat aslinya. Yang keempat ada penyamaran yang buruk. Meskipun penulisnya udah ngepertahanin kandungan pokok dari sumbernya, tapi ia juga udah mengubah sedikit penampilan dari surat atau karya yang dia tulis dengan diubah kata dan kata kunci frasanya. Yang kelima ada kerja kemalasan. Misalnya atau malas dalam pekerjaan kita. Ada penulis meluangkan waktu untuk memparafrase sebagian besar kertas dari sumber-sumber lain dan membuat semuanya cocok. Atau tulisannya diparafrase supaya nggak ketahuan daripada bikin karya asli. Yang keenam ada namanya si penghancur diri. Penulis ini meminjam dengan murah hati dari karya sebelumnya, tapi dia melanggar kebijakan mengenai ekspektasi keaslian yang diadopsi oleh sebagian besar institusi akademik. Selanjutnya ada bentuk umum plagiarisme dalam sumber yang dikutip, tapi masih jiplakan. Yang pertama, catatan kaki yang terlupakan atau daftar pustakanya tidak ditulis. Si penulis ini menyebutkan nama seorang penulis untuk suatu sumber tetapi lalai untuk memasukkan informasi yang secara spesifik tentang lokasi bahan yang dirujuk atau daftar pustakanya. Hal ini seringkali sebagai bentuk plagiarisme karena menggelapkan sumber lokasinya. Yang kedua, misinformasi. Sang penulis atau si penulis memberikan informasi yang tidak akurat tentang sumbernya sehingga orang susah menemukan sumber aslinya. Yang ketiga, saduran yang terlalu sempurna atau plagiarismenya terlalu sempurna.
Penulis ini dengan tepat mengutip sebuah sumber tetapi lupa untuk memasukkan ke dalam teks tanda kutip yang telah dia salin, yang telah dia copy paste kata-katanya dari terjemahan. Meskipun menyatakan bahwa gagasan dasarnya adalah sumbernya, sang penulis secara keliru mengklaim persembahan dan penafsiran yang asli atas informasi tersebut. Yang keempat itu tukang kreatif. Sang penulis atau si penulis dengan tepat mengutip sumber, mengutipnya dengan tepat, tapi suratnya hampir tidak berisi karya asli. Kadang-kadang kita sulit untuk melihat bentuk plagiarisme ini karena terlihat seperti dokumen lain yang telah diteliti dengan sangat baik. Yang kelima ini ada kejahatan yang sempurna. Dalam kasus ini, sang penulis dengan tepat mengutip sumber-sumber dari beberapa tempat, tetapi selanjutnya mengutip argumen lain dari sumber-sumber tersebut tanpa kutipan. Si penulis berupaya untuk meneruskan bahan saduran atau bahan tulisannya sebagai analisisnya sendiri tentang bahan yang telah dia kutip. Next. Di sini juga terdapat evaluasi literatur. Gambaran abstraknya itu sebuah artikel biasanya memberikan ikhtisar tentang tujuan belajar dan juga strategi riset secara umum, temuan dan juga kesimpulannya. Oleh karena itu, pernyataan abstrak yang baik memberikan kita cukup informasi untuk membantu memutuskan apakah sebuah artikel relevan bagi yang telah kita pelajari. Dan untuk kita mengetahui relevansi artikel itu dengan apa yang telah kita tulis. Mutu jurnal yang diterbitkan sebuah artikel juga dapat digunakan sebagai indikator dari sebuah artikel yang telah diterbitkan. Dan juga ada mendokumentasikan ulasan literatur. Patut diperhatikan bahwa survei kesusastraan harus mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan cara yang berpautan dan logis ketimbang menyajikan semua penelitian secara kronologis dengan potongan-potongan informasi yang tidak terkoordinasi. Sebuah tinjauan daftar pustaka dimaksudkan untuk menyintesiskan atau belum mau diringkas penelitian yang relevan mengenai topik yang kita akan bawa. Disintesis berarti menggabungkan dua atau lebih unsur untuk membentuk suatu keseluruhan baru. Di dalam tinjauan daftar bacaan yang telah kita susun, unsur-unsurnya adalah temuan daftar bacaan yang kita pilih dan kita baca. Keseluruhan yang baru adalah kesimpulan yang kita ambil dari temuan kita. Ada beberapa metode yang diterima untuk mengutip rujukan di bagian survei sastra dan menggunakan kutipan. Terus terdapat wawasan yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama dengan memperkenalkan keefektivitasan sebuah organisasi, yang kedua menyoroti masalah atau kita mencari masalahnya, bahwa kita tidak memiliki kerangka kerja konseptual yang baik. Yang ketiga ada meringkas pekerjaan yang dilakukan sejauh ini mengenai topik yang akan kita teliti. Jadi kesimpulannya yang pertama ini kita udah punya daftar bacaan. Yang kedua kita cari dulu masalah-masalah dari daftar bacaan yang telah kita pilih. Baru yang ketiga kita ringkas. Di dalam kesimpulan chapter 4, yang pertama sasaran pembelajaran itu membahas fungsi tinjauan sastra. Tinjauan literatur adalah pemilihan dokumen yang tersedia mengenai topik yang berisi informasi, gagasan,
data dan juga bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau menyatakan pandangan tertentu mengenai sifat, topik, dan juga bagaimana hal itu harus diselidiki. Dan evaluasi yang efektif terhadap dokumen-dokumen ini sehubungan dengan riset yang sedang diusulkan. Sebuah tinjauan daftar baca yang kita bikin, kita pastikan bahwa upaya riset yang ditempatkan relatif terhadap pengetahuan yang telah ada dan juga membangun di atas pengetahuan yang akan kita bikin. Sebuah tinjauan daftar baca memiliki banyak fungsi lain. Karena pertanyaan-pertanyaan riset dalam suatu penelitian merupakan titik awal untuk tinjauan daftar baca yang akan kita cari. Beberapa fungsi ini bergantung pada jenis riset yang diajukan oleh sang peneliti atau si peneliti. Tujuan pembelajaran 2, tulislah tinjauan literatur mengenai topik apapun yang mendokumentasikan rujukannya dengan cara yang ditentukan. Langkah pertama dalam tinjauan lektur adalah mengidentifikasi bahan yang cocok dengan topik yang menarik dan mengaksesnya. Yang kedua, lalu mencari bahan baca dalam bidang yang kita minati yang akan menyediakan bibliografi yang komprehensif tentang pokok yang akan kita bahas. Itulah kenapa si peneliti harus cermat dalam memilih bahan baca yang relevan. Beberapa kriteria untuk menilai bahan baca adalah relevansi dari isu-isu yang dibahas. Pentingnya, lalu ada pentingnya dalam hal kutipan, lalu ada tahun penerbitan, dan juga yang terakhir ada kualitas keseluruhannya. Mendokumentasikan tinjauan daftar baca atau daftar pusaka ini penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti atau diri kita tahu bahwa peneliti atau diri kita tahu banyak tentang bagian pokok masalah dan yang kita kerjakan di awal untuk melakukan riset. Tujuan pembelajaran ketiga terdapat membahas masalah etika dari dokumentasi tinjauan daftar baca. Ketika para peneliti mendokumentasikan tinjauan kesusastraan mereka, ada 2 jerat penting yang harus mereka waspadai. Yang pertama, sengaja menyalahgunakan karya penulis lain, dan yang kedua, plagiarisme atau penggunaan kata, argumen, serta gagasan asli orang lain seolah-olah diri kita sendiri yang buat. Sekalipun hal itu dilakukan dengan itikat baik, dengan sikap yang baik, atau karena ketidaktahuan kita, kedua hal tersebut adalah hal yang sengaja menyalahgunakan karya orang lain dan plagiarisme dianggap sebagai penipuan. Jadi di chapter ini ngebahas kalau daftar pustaka itu harus dicantumin, karena kalau kita sengaja ataupun kita tidak sengaja mencantumkan daftar pustaka itu dianggap sebagai penipuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.